Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Public Speaking MA akan memaparkan hasil ide kami, yaitu bisnis Batik Kids. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Uliana Pila dengan NIM 386. Saya Raisa Alifa dengan akhir NIM 383. Saya Wijini Saputri dengan NIM 154. Saya Teta Herunisa dengan NIM akhir 380. Saya Retno Melarsi dengan NIM akhir 185. Local Vibes, Global Style. Mencerminkan semangat Batik Hits dalam menggabungkan nilai lokal Indonesia dengan tren fashion modern yang mendunia. Local Vibes menggambarkan identitas batik sebagai warisan budaya yang kaya akan makna dan motif tradisional. Sementara Global Style menegaskan bahwa desain Batik Hits dibuat dengan sentuhan kekinian agar relevan dengan gaya hidup anak muda masa kini. Tagline ini menunjukkan bahwa Batik Hits bukan sekedar fashion tapi juga ekspresi kebanggaan budaya dalam balutan gaya modern yang bisa bersaing di kancah global. Selanjutnya kita masuk ke problemnya. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang kaya makna, tetapi citra batik di kalangan anak muda masih dianggap kuno, kaku, dan kurang relevan dengan tren fashion modern. Banyak generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, merasa batik tidak cocok untuk gaya sehari-hari. Mereka yang dinamis, trendy, dan ekspresif. Selain itu, produk batik yang ada di pasaran seringkali mencerminkan memiliki desain monoton dan warna yang tidak sesuai dengan selera generasi muda saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya minat anak muda untuk memakai batik sebagai bagian dari gaya mereka, sehingga berpotensi membuat budaya batik semakin terpinggirkan dalam keseharian generasi muda. Nah, selanjutnya kita di sini membahas logo. Logo Batik Hits itu memadukan unsur tradisional dan juga modern dengan menampilkan inisial BH yang dikelilingi oleh ornamen khas batik. Nah, ornamen ini itu mencerminkan nilai budaya Indonesia, sementara desain yang elegan dan juga simpel itu tetap sesuai dengan selera Gen Z nih. Nah, penggunaan warna soft seperti pink dan juga biru muda itu memberi kesan yang segar, stylish, dan youthful. Nah, sehingga menjadikan logo ini itu sebagai simbol fashion batik yang kekinian dan tetap menghargai akar budaya lokalnya. Selanjutnya untuk produk konsepnya, Batik Hits ini itu adalah brand fashion batik modern yang menghadirkan kain dan juga kebaya kekinian dengan desain stylish, warna segar, dan juga motif beragam. Nah, di sini desain khusus untuk Gen Z dan produk kami ini menggabungkan unsur budaya lokal dengan tren masa kini agar anak muda itu bisa tampil lebih modis tanpa meninggalkan identitas Indonesia. Produk kami itu seperti kain batik, outer kekinian, kebaya ready to wear, kemeja couple batik, terus juga aksesoris batik lainnya. Nah, keunggulan produk dari Batik Hits itu desain batik modern dan juga kekinian. Nah, Batik Hits ini menggabungkan motif batik tradisional dengan desain fashion modern seperti crop top, outer, dan juga kebaya-kebaya casual yang cocok untuk gaya anak muda masa kini nih. Nah, perpaduan ini itu membuat batik terlihat lebih trendy, fresh, dan mudah dipadukan. Nah, warna cerah dan juga segar itu menggunakan kombinasi warna-warna soft dan juga cerah seperti pink, biru, putih, ataupun lainnya yang disukai oleh banyak Gen Z nih. Sehingga di sini tuh kita memberikan kesan muda, ceria, dan juga fashionable. Nah, yang kedua, kita menggunakan motif eksklusif dan juga custom. Nah, motif batik yang digunakan itu adalah hasil desain eksklusif dari tim kreatif kita dan menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan modern seperti garis minimalis, bentuk geometris, ataupun ilustrasi-ilustrasi pop yang kekinian juga nih. Nah, selanjutnya itu untuk teknologi dan metode produksi itu kita menggunakan printing digital pada Batik Hits itu dikarenakan untuk mencetak motif batik di atas kain. Nah, teknologi ini itu memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan juga efisiensi. Nah, warna yang lebih tajam dan juga tahan lama.
Nah, desain ini tuh lebih kompleks dan juga detail. Nah, percetakan dalam jumlah kecil atau limited edition itu cocok banget untuk pasaran Gen Z sekarang ini yang menyukai eksklusivitas nih. Nah, di sini kita juga menggunakan penggunaan bahan ramah lingkungan atau eco-friendly fabric. Nah, kami menggunakan bahan seperti rayon atau katun dengan pewarna alami atau tinta berbasis air, yaitu water-based ink yang lebih ramah lingkungan. Nah, proses produksi ini itu mengurangi limbah kimia dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya masuk ke bisnis model. Jadi pemasukan finansial kita itu pertama dari menjual kain batik dengan warna dan motif yang unik. Kedua, memanfaatkan platform online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian kita berkolaborasi dengan desainer. Kolaborasi dengan desainer lokal untuk koleksi batik yang eksklusif. Kemudian kita pasarkan koleksi tersebut dengan harga yang premium. Kemudian workshop dan pelatihan. Kami menyelenggarakan workshop batik untuk masyarakat, pelatihan untuk pengrajin batik baru dengan biaya yang minimum atau efisien. Selanjutnya dari komisi penjualan untuk kemitraan, kami membangun kemitraan dengan toko atau brand lain untuk menjual produk berbasis komisi. Kemudian dari program keanggotaan, kami menawarkan program keanggotaan dengan diskon dan akses yang eksklusif sehingga menghasilkan pendapatan dari biaya langganan. Selanjutnya social impact-nya atau target dampak sosial positif. Di sini ada 4. Yang pertama, peningkatan keterampilan dari pendidikan dan pemberdayaan, yaitu melatih pengrajin lokal untuk meningkatkan keterampilan menjahit dan menggambar batik serta mendorong pendapatan dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, pelestarian budaya, yaitu mengangkat warisan budaya. Kami memperkenalkan dan menjaga seni batik sebagai bagian dari budaya Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian warisan lokal. Kemudian dari dukungan ekonomi lokalnya, yaitu memberdayakan pengrajin lokal. Kami mengutamakan bahan baku dan produk dari pengrajin setempat untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kemudian dari inisiatif lingkungannya, yaitu produksi berkelanjutan. Kami menggunakan metode ramah lingkungan dalam produksi batik dan mengedukasi masyarakat tentang keberlanjutan. Selanjutnya yaitu tentang competition. Jadi di sini kompetisi kami yaitu batik. Jadi brand yang menggabungkan motif batik khas Yogyakarta dan Solo dengan kebebasan ruang untuk bergerak menuju gaya urban muda. Nah, toko ini tuh terletak di lantai 1 Senayan City Mall, Jakarta Pusat. Untuk kekuatannya, batik ini mengusung motif-motif baru yang lebih modern dan fresh, kemudian jauh dari kesan konvensional. Kemudian batik ini sebagai brand batik besar dengan jangkauan pasar yang cukup luas. Kemudian batik ini juga dikenal oleh banyak konsumen, terutama di kalangan profesional dan kelas menengah atas. Kemudian untuk kelemahannya yaitu harga batik ini tergolong lebih tinggi. Kemudian batik juga belum cukup mengakomodasi kebutuhan personalisasi dari pasar anak muda yang lebih mencari keunikan dan keidentitas diri dalam pakaian mereka. Kemudian kompetisi yang kedua yaitu Sejauh Mata Memandang atau SMM. Jadi brand ini brand fashion Indonesia yang dikenal karena konsep fashion berkelanjutan dan penggunaan motif batik dalam koleksinya. Nah, butik ini terletak di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Kemudian untuk kekuatannya, batik ini terkenal dengan keberlanjutan dan penggunaan bahan alami serta model produksi yang ramah lingkungan. Kemudian batik ini juga dengan citra brand yang kuat mengenai pemberdayaan wanita dan kerajinan tangan. Selain itu, batik ini juga selain menawarkan pakaian, juga memproduksi aksesoris dan produk rumah tangga berbasis batik.
Kemudian di kelemahannya, batik ini karena fokus pada keberlanjutan dan kualitas premium, maka harga produk SMM ini tergolong sangat tinggi. Kemudian SMM juga sangat terfokus pada pasar yang peduli lingkungan dan keberlanjutan yang dapat membatasi jangkauan pasar yang luas. Selanjutnya yaitu tentang unique value proposition, yaitu yang pertama, desain produknya ini selalu mengikuti tren fashion terkini. Kemudian batik ini tidak hanya menjual pakaian tetapi juga menghadirkan dari kain batik meteran, kebaya batik modern ready to wear, kemudian outer batik casual, terus kemeja dan crop top batik hingga aksesoris batik, semua dalam satu brand. Kemudian kami juga menghadirkan untuk produk yang premium, namun harganya tetap masih ramah di kantong. Lalu kita juga menyediakan berbagai ukuran dan model yang bisa menyesuaikan bentuk tubuh dan selera berbagai konsumen. Selanjutnya yaitu unfair advantage. Kami berkolaborasi dengan UMKM pengrajin batik. Kemudian kami juga memiliki desain motif terbatas atau limited series. Kemudian kami juga memiliki tim kreatif dan produksi yang mampu meluncurkan desain setiap bulan. Kemudian membangun komunitas loyal Batik Kids Squad di media sosial yaitu TikTok dan Instagram. Untuk founding time-nya sendiri sebagai CEO-nya yaitu Teta Hayunisa, yaitu berperannya sebagai menyusun visi dan strategi bisnis, menjalin kemitraan dengan pengrajin batik, dan beliau juga memimpin arah kreatif Batik Kids ini. Untuk latar belakangnya, beliau ini lulusan S2 Manajemen Bisnis Kreatif dari Institut Kesenian Jakarta. Kemudian pengalamannya yaitu 7 tahun di industri fashion lokal dan pernah menjadi brand manager di startup Modest Fashion. Kemudian pencapaiannya, beliau sebagai finalis Young Creative Trainer Award dan fasilitator pelatihan UMKM fashion berbasis digital. Selanjutnya yaitu CMO, yaitu Chief Marketing Officer, yaitu Retno Mulasi. Beliau ini berperan sebagai strategi pemasaran digital, branding, kampanye media sosial, dan berkolaborasi dengan influencer, serta sebagai pengelolaan komunitas Batik Kids Squad. Sekaligus juga mengelola website e-commerce. Dari latar belakangnya, beliau ini lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, dan pengalamannya yaitu sebagai mantan konten strategis di agensi digital marketing besar. Kemudian beliau juga pernah mengelola kampanye untuk beberapa brand fashion lokal. Kemudian untuk pencapaiannya berhasil meningkatkan penjualan brand modest wear sebesar 400% melalui TikTok. Kemudian untuk Head of Product atau Creative Design, yaitu saya sendiri Aulia Nabila, berperan sebagai mengawasi desain lokal koleksi batik dengan memastikan setiap produk batik ini mengikuti tren global, namun tetap memiliki sentuhan budaya lokal. Untuk latar belakangnya, saya alumni SMOD Jakarta dari jurusan Fashion Design dan Pattern Making. Pengalaman saya yaitu 5 tahun di industri desain busana etnik kontemporer. Untuk pencapaiannya yaitu koleksi saya pernah ditampilkan di Jakarta Fashion Week tahun 2023, yaitu subkategori emerging brand. Kemudian selanjutnya Head of Operation dan Supply Chain, yaitu Raisa Alifa, berperan sebagai mengatur operasional seharian, kemudian alur supply chain, kemudian pengadaan bahan hingga proses produksi dan pengiriman. Untuk latar belakangnya, beliau yaitu lulusan manajemen bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalamannya, manajer operasional di startup fashion lokal. Kemudian pencapaiannya, beliau berhasil menurunkan biaya logistik sebesar 20% di startup sebelumnya, dan juga pernah membangun sistem produksi pre-order yang efisien. Selanjutnya yaitu CFO, yaitu Chief Financial Officer, yaitu Wahyu Junisa Putri. Beliau berperan mengatur cash flow, kemudian proyeksi keuangan, budgeting produksi, serta laporan keuangan startup. Nah, untuk latar belakangnya, beliau ini lulusan akuntansi dari Universitas Airlangga. Kemudian memiliki sertifikasi analisis keuangan dan pengalaman di divisi keuangan. Kemudian untuk pencapaiannya,
Beliau pernah menyusun model bisnis yang scalable dan memfasilitasi pengajuan dana hibah kewirausahaan mahasiswa hingga sebesar 100 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya adalah marketing plan. Jadi kami sendiri ini menyasar Gen Z dan juga milenial, di mana mereka itu peduli pada citra dan juga identitas budaya, namun tetap mengikuti arus tren global. Nah, mereka itu juga aktif di media sosial dan juga berani untuk berekspresi dan memiliki dorongan untuk tampil unik dan juga bermakna. Nah, di sini kita tuh mempunyai beberapa strategi. Yang pertama yaitu social media activation. Jadi di sini kami itu akan memaksimalkan platform seperti Instagram, TikTok, kemudian juga bisa X untuk melakukan storytelling visual yang kuat, maupun juga melakukan kampanye seperti #YourStylishHeritage ataupun mengajak audiens untuk mengeksplorasi gaya personal berbasis budaya lokal. Nah, yang berikutnya itu ada strategi yang kedua. Nah, di strategi yang kedua ini kita akan menggandeng influencer dan juga micro collaboration. Jadi di sini kami akan menggandeng influencer yang punya nilai serupa dengan bisnis kami, baik yang besar maupun masih micro call. Jadi mereka ini nanti akan mengenakan dan juga mempromosikan koleksi kami dengan narasi yang otentik dan juga jujur, sehingga nanti itu dapat meningkatkan trust dan juga kedekatan dari konsumen-konsumen kami. Yang berikutnya adalah strategi untuk eksklusif launch dan juga pre-order. Jadi kami ini tuh akan menciptakan kesan yang eksklusif, sehingga kami ini akan melakukan peluncuran yang terbatas dan juga sistem pre-order untuk koleksi edisi khusus. Jadi ini nanti tuh akan meningkatkan antusiasme sekaligus menciptakan efisiensi stok bagi bisnis kami. Nah, berikutnya yang strategi keempat, ini nanti ada community engagement. Jadi kami ini ingin lebih dari sekedar transaksi. Jadi kita tuh bisa melalui event online maupun offline seperti styling class, heritage stall, dan juga fashion challenge. Jadi kami nanti tuh akan membangun komunitas yang loyal dan juga engaged. Nah, kemudian yang strategi yang kelima nanti tuh ada online store dan juga e-commerce optimization. Jadi di sini tuh platform e-commerce kami akan dioptimalkan dengan user experience yang smooth. Nah, kemudian di sini juga kami akan melakukan pembayaran yang mudah, fitur styling mix and match, serta integrasi langsung dengan media sosial. Gunanya apa? Gunanya untuk belanja instan. Nah, yang berikutnya ini nanti tuh ada investment modal. Jadi gimana sih pos-pos keuangan kami ini akan dibuat? Jadi di sini itu kami itu membutuhkan dana sekitar 750 juta. Nah, dari 750 juta nanti kita tuh mempunyai pembagian pos-pos sendiri. Yang pertama itu tentu saja untuk produksi awal dan juga stok. Jadi di produksi awal dan juga stok ini kita tuh membutuhkan sekitar 40% dari total investment, yaitu sekitar 300 juta untuk melakukan produksi awal. Nah, berikutnya itu ada untuk marketing. Jadi kami itu merasa bahwa marketing ini tuh sangat penting. Jadi kita tuh memprioritaskan untuk marketing. Jadi untuk marketing sendiri kita itu memberikan pos presentase sebesar 20% dari total modal yang akan kami butuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tentu saja untuk teknologi, karena teknologi juga penting bagi bisnis kami, yaitu sekitar 15%. Nah, berikutnya ada operasional dan juga gaji awal sekitar 10%, dan juga untuk event promosi juga 10%. Nah, berikutnya tuh yang 5% terakhir itu bisa kita gunakan sebagai legalitas dan juga biaya-biaya yang tak terduga dari bisnis kami yang nantinya akan muncul gitu. Nah, sekian dari kami. Apabila banyak kurangnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.